Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Arif Eko Priyo Atmojo. Dalam video kali ini, saya akan mencoba membahas dan mengajak Anda sekalian berdiskusi mengenai suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita, yakni bagaimana cara mempertimbangkan untuk studi lanjut S2 ataupun S3. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Sebagai lulusan dari program Strata 1 atau S1 pada perguruan tinggi, tentu saja kita sempat mengalami kebingungan, kegalauan, atau merasa berada di persimpangan jalan ketika akan memutuskan ingin menjadi pekerja atau self-employed, ya, seperti menyediakan jasa, ya. Misalkan self-employed itu maksudnya bekerja menjadi translator, ya. Jadi kita tidak bekerja pada orang lain, tapi kita menawarkan jasa yang dapat kita hasilkan, begitu ya. Lalu entah kita ingin berbisnis, ya, memiliki suatu bisnis, memiliki suatu sistem, memiliki karyawan dan sebagainya, yang tentu saja itu butuh modal, ya, yang mungkin juga bisa sedikit, bisa banyak. Ataukah kita ingin menjadi investor, ya, membuat uang bekerja untuk kita, ya. Misalkan, ya, contoh yang mudah adalah memiliki kos-kosan atau memiliki properti begitu yang nilainya diharapkan bertumbuh setiap tahunnya dan sebagainya. Namun sebagai seorang lulusan perguruan tinggi, sebagai lulusan S1, ya biasanya kita akan mengarahkan diri kita pada pilihan menjadi pekerja atau karyawan, atau menjadi self-employed, menyediakan barang atau jasa, ya, ataupun ya memiliki bisnis, ya. Biasanya kalau memiliki bisnis tentu bisnis yang biasanya berawal dari bisnis kecil-kecilan begitu. Nah, di sini saya akan lebih membahas, ya, tentang bagaimana memutuskan atau mempertimbangkan untuk studi lanjut S2 atau S3, ya. Tentu saja ini ya bisa untuk semua lulusan S1, tapi mungkin lebih ke wabil khusus untuk yang berkonsentrasi sebagai pekerja atau karyawan ataupun self-employed, ya. Oke, pertimbangan yang pertama yang tentu perlu kita pertimbangkan adalah pertimbangan bahwa melanjutkan studi S2 ataupun S3 itu bukanlah pelarian, begitu ya. Bukanlah pelarian dalam artian misalkan kita lama sekali gitu ya belum mendapat pekerjaan, mungkin setahun 2 tahun setelah lulus S1 tapi belum pernah bekerja sama sekali misalnya, ya. Sehingga kita berharap dengan kuliah lagi entah S2 atau S3 itu menjadi suatu penundaan atau pelarian kita begitu. Nah, sebaiknya memang tidak demikian, ya. Ketika kita memutuskan untuk studi lanjut, entah itu S2 atau S3, itu niat kita atau motivasi kita memang bukan untuk pelarian, begitu ya. Tapi lebih memang untuk tentu saja meningkatkan kompetensi diri, ya, meningkatkan kompetensi diri dan juga untuk menggapai suatu profesi yang ingin kita raih, begitu misalkan, ya. Kalau di Indonesia memang untuk dosen memang syaratnya minimal harus berpendidikan S2 atau magister, ya. Gitu. Namun ya tidak semua, tidak seluruh, ya, dari lulusan S2 itu pasti menjadi dosen, tentu saja tidak. Karena memang menurut pengalaman saya, mencari pekerjaan sebagai dosen itu juga tidak mudah, begitu, tidak mudah. Atau misalkan Anda ingin menjadi notaris, ya, tentu saja Anda perlu kuliah S2 magister kenotariatan, gitu. Atau Anda ingin menjadi psikolog, ya, tentu saja Anda perlu kuliah S2 magister profesi untuk bidang psikologi, sehingga Anda akan mendapatkan gelar MC psikolog, ya, sehingga bisa buka praktek sebagai psikolog. Lalu apa lagi, ya, dan sebagainya gitu, ya. Ya, pada intinya Anda memiliki suatu tujuan untuk mempunyai profesi tertentu, ya. Itu tadi. Namun juga perlu digarisbawahi bahwa setelah Anda lulus S2 dari bidang-bidang ilmu tertentu yang mungkin beberapa saya sebut tadi, ya,
itu tidak lantas serta-merta membuat Anda memiliki profesi atau pekerjaan tersebut ya. Begitu. Sehingga memang sekarang eranya kita perlu bekerja keras untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau profesi yang kita inginkan, apapun itu bidangnya. Oke, kemudian pertimbangan yang kedua tentu saja adalah pertimbangan finansial ataupun ekonomi ya. Tentu saja untuk bisa kuliah S2 ataupun S3 kita perlu biaya ya. Perlu biaya masuk untuk kuliah, perlu biaya SPP, perlu biaya hidup ya, dan sebagainya. Nah, ini ya tentu saja dapat diatasi jika kita sudah memiliki pekerjaan tetap ya. Dan juga ataupun kita mendapatkan beasiswa ya misalkan. Nah, untuk kasus dosen ataupun guru ya, ketika dosen atau guru itu sudah bersertifikasi, memiliki sertifikat pendidik, tentu dosen atau guru yang bersangkutan akan memiliki tunjangan ya, tunjangan. Dan biasanya tunjangan itu dapat digunakan untuk peningkatan kompetensi diri ya, karena ya tentu saja cukup untuk membayar SPP setiap semesternya. Ataupun bagi Anda yang belum memiliki pekerjaan dengan finansial yang dapat mendukung studi Anda dapat mencari beasiswa begitu ya. Ya, tentu saja ini sangat perlu dipertimbangkan faktor ekonomi ataupun faktor finansial. Jangan sampai studi kita nanti itu putus di tengah jalan karena faktor ekonomi atau faktor finansial. Lalu hal ketiga yang perlu kita pertimbangkan juga adalah keluarga ya. Kalau kita belum menikah, tentu saja kita minta pertimbangan kepada orang tua begitu. Apakah orang tua mendukung, memberi saran apa dan sebagainya begitu. Kalau kita sudah berkeluarga ya tentu saja sudah menikah, kita meminta pertimbangan kepada pasangan kita, suami atau istri kita ya. Kita rundingkan karena ini akan merupakan suatu keputusan yang perlu dirembuk, didiskusikan dengan pasangan kita begitu. Sehingga kita dapat saling mendukung, dapat saling memotivasi ataupun saling memberi masukan. Nah, kemudian yang keempat ya, kita perlu mempertimbangkan tadi ya, karir ataupun pekerjaan. Ya, tadi sudah saya singgung sebelumnya, kalau memang kita memiliki cita-cita atau keinginan memiliki profesi atau pekerjaan tertentu, misalkan ingin menjadi dosen, ingin menjadi notaris, ingin menjadi psikolog ya, tentu kita wajib kuliah S2 ya pada bidang ilmu yang ingin kita tuju tersebut. Nah, namun kalau kita misalkan sudah lulus S1 kemudian bekerja misalkan sebagai guru ya misalkan ya, guru. Ya, kalau ingin meningkatkan kompetensi ya tentu saja bisa melakukan studi S2 ya untuk bisa meningkatkan kompetensi diri. Apalagi dosen ataupun peneliti ya tentu saja ini menjadi sesuatu yang penting juga ketika seorang dosen sudah mencapai jabatan fungsional sebagai lektor kepala, maka tidak akan bisa naik lagi ke profesor atau guru besar jika dosen yang bersangkutan belum kuliah S3 begitu. Nah, ini terkait pekerjaan atau karir memang perlu dipertimbangkan juga apakah studi kita, entah itu studi S2 ataupun S3 itu akan berimpact positif terhadap pekerjaan ataupun karir kita di masa yang akan datang. Lalu pertimbangan yang kelima adalah motivasi dan minat ya. Untuk dapat lulus dari jenjang S2 ataupun S3 ini kita butuh motivasi yang tinggi. Kita butuh motivasi yang konsisten, yang tetap bisa bertahan ya. Karena sejatinya studi S2 dan S3 itu biasanya ya pada umumnya itu banyak yang bisa masuk, namun untuk lulusnya itu belum tentu semua orang bisa lulus begitu. Karena memang dalam penulisan tesis ataupun disertasi itu dibutuhkan semangat yang tinggi, kemampuan kognitif yang terasah begitu. Sehingga juga kita perlu mempertimbangkan hal ini ya. Dan juga minat terhadap bidang studi atau program studi yang ingin kita masuki untuk ketika studi S2 ataupun S3. Kita memang secara internal, secara individu bahwa kita harus meminati bidang ilmu yang ingin kita tekuni tersebut. Misalkan saya
seorang lulusan pendidikan bahasa Inggris, ya tentu saya berminat untuk melanjutkan studi di bidang pendidikan bahasa Inggris ya, karena saya sudah menggeluti bidang ini lama dan memang sangat berminat di bidang ini. Kemudian tadi selain semangat, motivasi yang tinggi dan minat yang tinggi, yang keenam, kita juga harus memiliki kemampuan akademik yang matang ya, kemampuan akademik yang mapan, apalagi dalam hal penelitian, metode penelitian, pengetahuan tentang penelitian, dan juga kemampuan menulis academic writing, dan juga kemampuan publikasi ilmiah. Karena ketika kita studi di jenjang S2 ataupun S3, kemampuan ini mutlak diperlukan ya. Misalkan kalau lulus S2, untuk syarat lulus S2 itu biasanya menerbitkan satu artikel jurnal di jurnal terindeks Sinta 2 misalnya. Nah, kalau kita belum pernah publikasi satupun di jurnal berlevel atau berperingkat Sinta 2, ya kita perlu latihan dulu untuk untuk meyakinkan, to ensure bahwa ketika studi nanti kita tidak akan terganjal dengan persyaratan tersebut begitu. Nah, kemudian untuk studi S3 juga sama ya. Biasanya sekarang mempersyaratkan, misalkan syarat untuk lulus S3 itu selain disertasi, menulis disertasi, juga menerbitkan satu artikel jurnal di jurnal bereputasi internasional, misalkan terindeks Scopus Q1 atau Q2 gitu ya. Kalau kita sama sekali belum pernah publikasi di jurnal yang terindeks Scopus, ya sebaiknya kita latihan dulu, kita mempersiapkan diri dulu. Kita banyak belajar dulu tentang penelitian, tentang metodologi penelitian, belajar bagaimana cara menulis artikel jurnal, bagaimana bisa mempublikasikannya di jurnal yang terindeks Sinta peringkat 1 atau peringkat 2, bagaimana cara publikasi di jurnal yang terindeks Scopus, dan sebagainya. Jangan sampai ketika kita sudah masuk studi S2 atau S3, kita lulusnya tertunda-tunda gara-gara syarat ini gitu. Memang sekarang zamannya, sekarang eranya sudah era publikasi gitu ya. Misalkan kita mengenal semboyan atau slogan publish and flourish gitu ya. Mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga hal-hal ini dapat menjadi pertimbangan kita sekalian dan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mempertimbangkan hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk studi lanjut, baik itu S2 ataupun S3. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.